Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang membangun personality sampai hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan stabil, berbahagia. Terakhir kita sudah membahas tentang akal, sebuah kisah. Ternyata orang yang ahli kitab sekalipun bisa terjebak dalam impitan, dalam terjangan materi duniawi, sehingga membuat dirinya harus menjadi seorang materialis. Bukan ilmu yang kurang, bukan iman yang enggak ada, ya, tapi data yang tidak bisa bekerja saat dibutuhkan. Ketidakmampuan menyimpan data di akal. Sebenarnya semua permasalahan, kalau kita mau mencari titik logisnya, itu pasti ketemu semuanya. Cuman sayangnya terlalu banyak dogma yang mengatakan berbicara tentang Allah itu jangan pakai pikiran, tapi pakai ya udah terima begitu saja. Ya, dalam membangun personality tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Makanya selanjutnya di surat Al-A'raf 172 Allah kembali menerangkan nafs dari titik dasar. Dari titik dasar sekali. Kenapa dari titik dasar? Karena Allah berbicara tentang nafs ini lewat konteks ruang dan waktu yang bukan di dunia ini, tapi di alam rahim ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilin. Nah, dimulai dari kata wa'il. Ya. Biasanya setiap ayat yang diawali kata il atau iza, ini kebiasaan Quran ya. Ya, kebiasaan Quran, budaya Quran ini, behavior Quran. Setiap ayat yang diawali dengan partikel il, harfun il, pasti diikuti lafaz madi. Ngerti nggak maksudnya? Aduh bang, bahasanya berat banget. Ini bahasa yang ada di kamus. Ya. Madi itu artinya fi'il madi itu linguistis Arabian, artinya sebuah kata kerja yang telah berlalu. Jadi setiap ada kata il itu selalu diikuti dengan kata kerja past tense kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, yang telah lewat
gitu. Sesuatu yang sudah lewat, berarti ini bicara sejarah. Ini pertanda ayat tersebut menceritakan sejarah itu. Atau ada peristiwa yang sudah terjadi. Nah, ini perlu saya terangkan karena memang jarang ada orang yang menerangkan seperti ini. Ya, jarang ada ulama yang menerangkan seperti ini. Jadi memang expert saya itu ya di sini. Expert saya itu di sini. Menerangkan hal-hal yang berkenaan dengan kitabullah ini. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Berarti sudah saya kumpulkan kan. Kata iri itu gimana biasanya? Selalunya idza qala tuh misalnya kan lagi kan. Pokoknya setiap kata iri itu pasti selalu berdampingan dengan fi'il madi, kata kerja madi. Berarti ada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Rob buka tuh. Wa idza akhadha rabbuka. Berarti harus kembali kita kepada masa lalu. Ketika Robmu, ya, berarti jelas ini adalah perkataan Jibril ya, karena dia menggunakan kata Robmu, bukan Allah langsung yang berkata kepada Muhammad. Nah, bukan ketika aku enggak, tapi ketika Robmu. Min bani Adam min duhurihim. Nah, jadi ada fenomena yang terjadi pada si Ka ini, si orang kedua. Ka itu orang kedua tunggal ya. Dalam hal inilah dia Rasul. Robbuka, Robmu. Dia terheran-heran terhadap kondisi umat yang susah untuk diajak beriman. Ini kan manusia yang sudah jadi pembina tadi nih kan, yang kemarin kita ceritakan. Kok susah ya orang diajak untuk beriman itu. Awalnya begitu nih. Ayat ini hapak legomena. Tahu hapak legomena? Hapak legomena itu tidak terulang dua kali. Artinya ayat ini cuma satu-satunya, cuma sekali ini saja. Cuma di ayat ini saja ada kalimat seperti ini, tidak ada di ayat lain. Gitu. Kalaupun ada yang semaksud ya dengan ayat ini adalah di surat Ar-Rum ayat 30 yang semaksud. Nah, setelah keduanya barulah keluar hadis Rasul yang mengatakan setiap bayi yang dilahirkan itu adalah fitnah. Kullu mauludin yuladu alal. Setiap bayi yang dilahirkan itu fitnah. Nah, makanya saya selalu mengatakan sebenarnya tidak ada orang yang beriman. Semua manusia itu sudah dibekali fitrah iman. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Semua manusia dibekali fitrah iman. Gak peduli apa agamanya. Itu. Setelah dia lahir ke dunia lah yang akhirnya dia menjadi terkontaminasi oleh agama, oleh norma, oleh budaya, oleh adat istiadat dan lain sebagainya. Padahal iman itu tidak berhubungan dengan agama. Iman itu fitrah. Iman itu tidak berhubungan dengan norma. Dengan iman, tapi dengan iman itulah si manusia membuat norma yang tidak akan menabrak fitrah imannya. Nah ini fenomena Sika tadi. Sika itu maksudnya orang kedua tunggal si Rasul ya, maksudnya Rasul gitu. Kerjanya tidak sesuai dengan hasil. Atau hasilnya tidak sesuai dengan kerjanya.
Kerjanya tidak sesuai dengan hasil atau hasilnya tidak sesuai dengan kerjanya. Yang kemudian dijawab Allah dengan kasus yang di ayat ini. Cobalah kau ingat lagi, kau konfirmasi lagi ayat ini dengan persoalanmu. Cobalah ingat ketika aku sebagai Robmu sudah pernah melakukan kepada semua Bani Adam. Ya, sejak mereka dizohirkan menjadi keturunan-keturunan. Jadi sudah berbentuk zohir. Jadi zohir itu terbentuk di alam rahim. Saat itu aku melakukan sesuatu. Ya. Jelas ayat ini bukan Allah langsung yang mengatakan, tapi Jibril ya, tadi seperti sudah saya katakan. Yang dilakukan oleh Rob kalian adalah mengambil komitmen. Alastu birobbikum. Aku sesungguhnya adalah Rob kalian kan. Nah begitulah. Aku Rob kalian kan. Nah ini syahadah primordial yang dijawab dengan bala syahidna. Betul. Kami sudah bersahadah. Bala syahidna. Nah kami sudah bersahadah. Ini berguna agar mereka tidak mengatakan aku dalam urusan penting ini lalai. Jadi agar orang tidak menyatakan dan mewajarkan terjadinya syirik akibat dari tidak sempurnanya Allah dalam mencipta. Tuh, jelas kayak gini. Al-taquli nama asyraka. Enggak. Jadi orang yang syirik itu bukan kehendak Allah. Ya. Itu bukan kehendak Allah. Karena apa? Nah, ini sudah ada perjanjian antara Allah sebagai Rob dengan nafs kita. Ya. Nafs kita. Bala. Wa ashhaduhum ala anfusihim. Nah, jadi ini syahadah primordial adalah syahadah rububiyah, bukan syahadah uluhiyah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadah uluhiyah. Ini syahadah rububiyah. Beda. Nah, tapi kebanyakan mufasir menerjemahkannya sama antara Rob dengan ilah. Jadi benarkah aku ini Tuhanmu kan gitu katanya. Udah kita bahas kemarin ya. Bukan alastu ilahikum nggak gitu. Tapi alastu birobbikum. Ini syahadah rububiyah. Sudah kita bahas perbedaan antara Rob dengan ilah kemarin. Jadi nggak perlu kita bahas di sini. Ya. Yang dilakukan itu pada lembaga ya. Pada nafs, ala nafsi. Ala anfusihi. Allah pakai kata Rob ya agar manusia tidak kecarian paradigma Rob. Ayat ini membuktikan bahwa semua orang sejak dulu mencari Tuhan. Ya. Fitrah. Seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia, pasti dia akan tetap mencari Tuhannya. Ya. Feeling ketuhanan itu tidak akan hilang dalam dirinya. Termasuk ateis. Termasuk ateis.
Sedangkan Allah tidak membiarkan begitu saja, maka dia mengirim utusan. Dia mengutus Rasul. Gitu. Orang tua seharusnya menjadi rob, ya, karena salah satu mana rob itu adalah orang tua. Dengan risalah, orang tua harusnya menjadi rob atas anaknya itu dengan risalah Allah. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi rob binas. Dia akan menuhankan manusia. Makanya a'udzu birob binas itu solusinya. Mereka mencoba merob tapi salah. Karena langsung disuruh ubudiyah. Seharusnya rububiyah dulu. Ngerti gak maksudnya? Ubudiyah itu pengabdian. Orang tua kita mendidik kita ini kan langsung sholat kamu, ya kan, puasa kamu, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang menyangkut tentang ubudiyah itu mau ubudiyah, itu pengabdian. Tapi tidak pernah mengenalkan siapa itu Rob, bagaimana itu Rob. Nggak pernah. Sampai sekarang. Termasuk saya termasuk ulama-ulama kita. Jarang sekali yang mengajarkan tentang rububiyah. Pasti yang diajarkan langsung kepada ubudiyah. Bagaimana wudu, ya kan, bagaimana mandi junub segala macam, itu semuanya berkaitan dengan ubudiyah. Sedangkan yang pertama itu adalah rububiyah. Itu harusnya rububiyah dulu diperkenalkan agar kita tidak kecarian Tuhan seperti saya dulu. Saya sempat kecarian Tuhan. Siapa itu Tuhan? Hampir semua agama ya saya mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan hampir di semua agama dan ternyata saya tidak ketemu Tuhan di semua agama itu. Ya, karena agama hanya sibuk dengan urusan ubudiyah, tidak sibuk ya, tidak memberikan konsep rububiyah. Semua agama sibuk dengan ubudiyah, pengabdian, penyembahan. Tapi nggak kenal siapa yang disembah, nggak kenal apa yang disembah. Nah, makanya aku lebih dulu menjadi roh baru menciptakan di surat Iqra. Iqra bismi rob bikal ladzi khalaq. Jadi rububiyah dulu. Ya, sebenarnya bagi manusia cukup mengerti ya, tentang sistem kontrol dan syahid. Ayat ini menyatakan Allah sebagai syahid. Walaupun tidak ada kata Allah dalam teksnya. Syahid itu adalah sebagai rububiyah, bukan Allah langsung. Jadi ketika kita mengenal Rob, mengenal tentang rububiyah, maka itulah sebagai bukti iman kita sudah bekerja, begitu. Sebagai bukti bahwasannya iman kita itu sudah bekerja. Jadi tiap nafs itu ada syahadahnya. Syahadah primordial sejak dini itu yang berisi akidah rububiyah. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan man arafa nafsahu, katanya kan gitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal nafsnya, nafs dalam konteks ini ya, bukan nafs dalam konteks diri apa segala macam, dalam nafs konteks yang sudah komprehensif, yang sudah kita komprehensifkan.
lembaga. Lewat sistem tarbiyah. Lewat sistem tarbiyah. Nafs menurut Allah sebagai pentarbiyah. Bukan nafs menurut prasangka kita sendiri, bukan nafs menurut apa kata orang, bukan nafs menurut dan kata-kata yang lainnya. Tapi nafs menurut Rob. Makanya sudah pasti, sudah otomatis pasti akan Pakoda Arofa Robbah. Begitu karena satu paket itu antara nafs dengan Rob. Kita tahu diri kita ya dari pencipta kita, dari pendidik kita, ya. Bukan dari orang lain. Dan pendidik kita, pentarbiyah kita sudah menginformasikan itu semua, sudah merepresentasikannya di kitabullah. Nah, maka man arafa kitabullah faqad arafa nafsahu wa rabbahu. Begitu jadinya. Orang yang paham kitabullah pasti dia paham dengan dirinya dan paham kepada pentarbiyahnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.